Pria bernama Shadow terbangun dari mimpi aneh yang dialami. Hari ini Shadow dapat kabar bahagia sekaligus kabar duka. Kabar bahagianya dia dibebaskan lebih cepat dari penjara setelah menjalani separuh masa tahanan selama 3 tahun akibat tindak kekerasan yang pernah dilakukan. Sementara kabar dukanya, sang istri meninggal dunia pada dini hari tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Shadow sekarang berada di bandara menunggu jadwal keberangkatan pesawat untuk pulang dan menghadiri upacara pemakaman istrinya. Sebagai mantan napi, uang Shadow tidak banyak, dia cuma naik pesawat kelas ekonomi, bahkan pria bertubuh gagah itu tak mampu membeli kamar hotel transit. Tapi Dewi Fortuna tidak melihat orang kaya atau miskin, semua pasti dihampiri. Ketika Shadow masuk ke dalam pesawat, kursinya malah diisi oleh penumpang lain dan dia dipindahkan ke bisnis class. Keberuntungan tidak berhenti sampai di situ. Di sebelah tempat Shadow duduk, ada seorang pria dengan karakter sangat bersahabat bernama Wednesday. Saking ramahnya, pria parubaya yang hobi menikmati whisky itu menawari Shadow pekerjaan dengan segudang benefit. Tak perlu kau jawab sekarang, pikirkan saja dulu penawaranku, ujar Wednesday. Lalu, kedua pria ini sama-sama beristirahat. Shadow terbangun dari tidurnya, pesawat melakukan pendaratan darurat karena cuaca buruk. Sementara itu Wednesday hilang dari sana karena penerbangan lanjutan masih lama. Shadow menyewa kendaraan dan pergi ke sebuah tempat. Setibanya di lokasi tersebut, Shadow malah cek vokal. Shadow mampir ke sebuah bar untuk minum beberapa gelas bir dan menyantap makanan. Tapi sayang, uangnya tak cukup banyak untuk membayar tip di sana. Di kamar kecil, Shadow tidak menyangka bertemu dengan Wednesday. Perilaku pria parubaya itu masih sama, ramah, komunikatif, dan sedikit angkuh. Wednesday tahu kalau Shadow baru kehilangan istri dan teman dekatnya. Masih seperti di pesawat, Wednesday menawarkan pekerjaan, tapi Shadow terus saja menolak. Padahal mantan napi ini mengakui bahwa dirinya sekarang bangkrut. Akhirnya kedua orang ini bertaruh menggunakan koin. Jika yang muncul kepala, maka Shadow akan jadi staf Wednesday, dan jika yang muncul ekor, mantan napi ini boleh pergi. Setelah koin diputar, hasilnya kepala, artinya Shadow siap bekerja. Tak lama kemudian, anak buah Wednesday bernama Matt muncul. Awalnya sikap mereka berdua biasa saja, bahkan Matt menunjukkan skill trik koin kepada Shadow. Tapi lama-kelamaan entah kenapa, pria tinggi berambut mulet itu malah mengajak Shadow untuk melakukan hard sparring. Kira-kira siapa yang menang? Wednesday membawa Shadow menggunakan mobil miliknya. Mulai besok, Shadow resmi akan jadi stafnya. Hari ini, mantan napi itu diberi kesempatan untuk mendatangi acara pemakaman istrinya setelah mengantarkan Wednesday terlebih dahulu ke tempat penginapan. Shadow sampai di gereja, istri temannya mengatakan kalau istri Shadow berselingkuh dengan suaminya. Kabar ini membuat Shadow kecewa berat, bahkan setelah jenazah istrinya dikubur. Shadow masih berada di pemakaman meluapkan protesnya. Pulang dari pemakaman, Shadow menemukan sejenis gadget, robot, atau apapun jenis benda ini yang tiba-tiba menempel ke wajahnya. Dalam sebuah visual, Shadow diinterogasi oleh seorang pria yang tampak seperti psikopat. "Benarkah kau bekerja untuk Wednesday? Apa rencana selanjutnya pria tua itu?" tanya si pria bertubuh kurus tersebut. Terus terang, Shadow tidak tahu apa-apa. Lagi pula dirinya baru besok mulai bekerja, bukan hari ini. Meski sudah dijelaskan, pria tersebut tidak mau tahu, bahkan sampai menyiksa Shadow. Dalam proses penyiksaan, tiba-tiba seperti ada yang menyelamatkan Shadow.
Shadow mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat insiden barusan. Kemudian Shadow pergi ke hotel tempat Wednesday menginap dan menceritakan kejadian yang menimpa. Pria tua itu berkata, setiap pekerjaan dengan gaji besar tentu saja risikonya juga besar. Aku diam bukan berarti tidak memikirkan rencana untuk membalas mereka, kata Wednesday. Kau kuberi dua pilihan, mau tetap bekerja denganku atau tidak, imbuhnya. Mendengar ucapan tersebut, mengundurkan diri bukanlah solusi yang tepat bagi Shadow. Kemudian residivis ini pulang ke rumahnya dan meninggalkan Wednesday di hotel. Setibanya di rumah, Shadow terus-menerus dihantui oleh kenangan tentang istrinya, seolah bayangan sang istri ada di setiap sudut ruangan. Tapi yang paling menyakitkan ketika Shadow melihat bukti chat perselingkuhan sang istri dengan tetangga sekaligus temannya sendiri. Meski penampilan fisik Shadow sangar dan macho, namun hatinya tak sekuat itu untuk menghadapi kebenaran tersebut. Shadow membulatkan tekad untuk menjual rumahnya dan pergi dari kota ini. Keesokan harinya, Wednesday menjemput Shadow. Mereka punya agenda untuk pergi ke suatu tempat. Terjadi perdebatan kecil antara bos dan bawahan ini, pilih jalan raya atau jalan alternatif. Meski tidak suka, Shadow harus menuruti perintah atasannya. Sebenarnya alasan Wednesday memilih jalan tersebut sederhana, dia hanya ingin menikmati pemandangan. Agenda Wednesday hari ini meeting dengan relasinya di kedai kopi. Sementara itu, Shadow disuruh pergi jalan-jalan dan dibekali sejumlah uang oleh Wednesday. Shadow pergi ke supermarket. Di televisi pajangan toko sedang ditayangkan program acara I Love Lucy. Shadow mengalami kejadian aneh. Lucy bicara dengannya dan mengajaknya untuk bergabung jadi staff. Tinggalkan saja Wednesday si pria tua itu dan bergabung denganku. Aku sangat menyukai cara kerjamu dalam menghadapi bocah yang mengganggumu kemarin malam, ucap wanita dalam TV. Shadow tidak memberikan respon secara verbal, dia hanya pergi begitu saja meninggalkan tempat tersebut. Lagi-lagi, kejadian yang barusan dialami diceritakan kepada Wednesday. Apakah aku sudah gila? Tadi Lucy bicara kepadaku, tanya Shadow. Wednesday merespons dengan santai, kau tidak gila. Sudahlah, lupakan saja kejadian barusan. Setelah itu, kedua orang ini pergi dari kedai kopi dan melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka sekarang adalah ke rumah teman lama Wednesday, Zoria, di Chicago. Setibanya di sana, Wade dan Shadow disambut ramah oleh Zoria, tapi tidak dengan kerabatnya Cernobog. Wednesday ingin mengajak Cernobog bergabung ke dalam timnya, tapi ditolak mentah-mentah. Sementara itu, Shadow diramal oleh Zoria, dan sepertinya ramalan wanita tua ini akurat, tapi Shadow tidak begitu percaya dengan hal tersebut. Singkat cerita, dua tamu ini dijamu makan malam oleh tuan rumah. Setelah selesai dinner, Shadow ditantang main catur oleh Cernobog. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan bergabung dengan Wade. Tapi kalau kau kalah, maka akan kupecahkan kepalamu menggunakan palu kesayanganku yang sudah menghabisi 10.000 kepala, kata Cernobog. Sedikit bimbang, namun akhirnya Shadow setuju. Plot lain menampilkan seorang wanita berusia 68 tahun yang tanpa disadari dirinya baru meninggal dunia akibat terjatuh dari kursi di dapur. Malaikat pencabut nyawa datang menjemput dan membawanya ke sebuah padang pasir yang luasnya sejauh mata memandang. Di sana, amal baik wanita tersebut ditimbang. Beruntung amal baiknya sedikit lebih berat, kemudian si wanita harus memilih pintu yang akan menentukan kehidupan berikutnya. Karena bingung, dia minta saran ke malaikat tersebut. Akhirnya, Shadow tidur di sofa dan bermimpi bertemu dengan saudari Zoria, Polunochnaya. Lagi-lagi residivis ini diramal dan kemudian Polunochnaya mengatakan akan membantunya, tapi dengan satu syarat, cium aku, karena aku belum pernah dicium, ucap Polunochnaya. Setelah keinginannya dikabulkan, Polunochnaya mengambil bulan dan bulan tersebut berubah jadi koin. Simpan ini baik-baik, jangan berikan ke siapapun, kata Polunochnaya yang menyerahkan koin tersebut ke Shadow. Shadow bangun dan masuk ke kamar Cernobog. Dia mengajak pria itu untuk main catur lagi. Bila diperhatikan dari dialog mereka, pertandingan sebelumnya dimenangkan oleh Cernobog. Tapi entah mengapa Shadow sekarang masih hidup. Pria tinggi besar ini mengatakan kepada Cernobog, ayo kita main lagi. Kalau aku kalah, kau boleh menghantam kepalaku sebanyak 2 kali. Emosi Cernobog merasa terpancing mendengar ajakan tersebut. Dewi Fortuna kali ini sepertinya berpihak kepada Shadow. Pria berambut pelontos ini berhasil mengalahkan Cernobog. Kemudian mereka berdua kembali beristirahat.
Keesokan paginya, Wednesday mengajak Shadow untuk merampok bank. Sampai di lokasi, Wade masuk ke bank dan pura-pura ingin mendaftar deposit. Setelah itu, mereka berdua pergi ke percetakan untuk membuat kartu nama palsu. Wade minta Shadow untuk memikirkan salju. I want you to think snow. Think snow. 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 Sebelum merampok, Shadow dan Wednesday mengisi perut di restoran terdekat. Matt Sweeney tiba-tiba muncul menanyakan koin miliknya yang diambil oleh Shadow. "Koin milikmu ada di makam istriku, silakan ambil di sana," ujar Shadow. Tak lama kemudian, sungguh ajaib, salju memenuhi kota. Wade langsung melancarkan aksinya merampok uang di mesin ATM persis depan bank dengan cara menyamar sebagai petugas pengisi uang. Tak lama kemudian, polisi datang. Beruntung Shadow dengan tenang menjalankan tugasnya dan mereka berdua pun berhasil. Matt benar-benar serius meminta koinnya kembali karena benda tersebut sangat berharga baginya. Maka mendiang istri Shadow digali hingga ditemukan peti mati. Saat dibuka, mayat istri Shadow, Laura, sudah tidak ada. Shadow baru saja tiba di kamar hotel dan melihat Laura sudah ada di sana. Hai, Papi. Mundur sejenak ke kisah masa lalu ketika Shadow dan Laura pertama kali bertemu. Laura adalah seorang karyawan di kasino, sedangkan Shadow adalah salah satu pelanggannya. Laura memergoki Shadow bermain curang, namun wanita itu tidak melaporkannya ke petugas, melainkan hanya diberi teguran kecil. Ketika pulang, Laura dicegat oleh Shadow. Mereka berkenalan, saling suka, sampai akhirnya menikah. Suatu ketika muncul ide di benak Shadow. "Kau tahu betul seluk-beluk kasino, bukan? Bagaimana kalau kita merampoknya?" ujar Shadow. Awalnya Laura menolak, tapi beberapa hari kemudian dia setuju. Aksi tidak berjalan sesuai rencana. Shadow ditangkap dan dipenjara selama 6 tahun atas aksi perampokan yang disertai kekerasan. Hari demi hari terus berganti. Rasa sepi mulai menghampiri Laura, ditambah lagi kucing kesayangannya mati. Tiba-tiba teman sekaligus tetangga Shadow, Robbie, datang menghampiri. Dia coba menghibur hati Laura agar riang kembali. Suatu malam, Laura yang setengah mabuk terbawa suasana sehingga melakukan perselingkuhan dengan Robbie. Awalnya mungkin tidak sengaja karena terbawa suasana, namun lama-kelamaan aksi tidak senonoh terus saja mereka lakukan. Sampai suatu ketika, 5 hari sebelum Shadow bebas, Laura dan Robbie sedang pergi menggunakan mobil. Laura memutuskan perselingkuhan ini harus diakhiri. Tak lama kemudian, Laura sudah mati, malaikat maut menimbang amal baiknya, tapi Laura dengan angkuh menolak. Lalu malaikat sudah menyiapkan destinasi terakhir untuk wanita itu, tapi tiba-tiba Laura terpental jauh dan membuatnya bangkit dari kubur alias hidup kembali. Masih ingat cuplikan Shadow dikepung orang yang tak dikenal atau musuh Wednesday? Ternyata yang menyelamatkan Shadow dari serangan gerombolan tersebut adalah Laura. Bahkan, atas aksi heroiknya tersebut, lengan Laura sampai putus. Laura pulang ke rumah dengan kondisi lengan putus. Dia bingung harus berbuat apa. Lalu wanita ini pergi ke rumah tetangganya, Audrey, yang merupakan istri Robbie. Awalnya Audrey histeris dan takut melihat Laura. Akan tetapi setelah Laura menjelaskan dan mengakui kesalahannya, Audrey mau menerima. Tak hanya itu, Audrey bahkan mau menjahit luka di bahu Laura. Setelah itu, kedua wanita ini pergi menggunakan mobil. Di jalan, tiba-tiba Laura melihat malaikat yang menimbang amalnya. Laura dibawa ke sebuah tempat. Lengannya yang putus disambung kembali dengan sempurna. Setelah semuanya selesai, Laura dikirim ke tempat Shadow berada. Laura menjelaskan semua yang terjadi semenjak Shadow di dalam tahanan. Pria bertubuh besar ini cukup pandai meredam emosi. Tak lama kemudian, Wednesday datang ke hotel dan mengajaknya untuk minum bersama di bar. Wednesday sepertinya tahu kalau istri Shadow baru bangkit dari kematian. Tak lama kemudian, rombongan polisi datang dan menangkap dua pria ini karena kasus perampokan bank.
Matt Sweeney datang ke hotel untuk menemui Laura. Tujuannya sama, dia ingin koin miliknya kembali. Istri Shadow tidak begitu saja mau memberikan. Sejak bangkit dari kematian, Laura punya kekuatan super. Matt dengan mudah dikalahkan, sampai akhirnya Matt yang emosinya mulai memuncak, membenamkan kepala Laura ke bak, hingga wanita itu mati untuk kedua kalinya. Polisi datang dan langsung membawa Matt ke kantor. Di kantor polisi, Shadow dan Wednesday sedang diinterogasi di dua ruangan yang berbeda. Polisi Respect melihat kesetiaan Shadow yang tak mau buka suara terkait perampokan. Akhirnya mereka berdua disatukan dalam ruangan yang sama. Beberapa menit kemudian, pembawa acara I Love Lucy yang tempo hari dilihat oleh Shadow datang ke ruang interogasi. Disusul oleh seorang pria yang berdandan seperti mafia era 60-an. Pria tersebut tahu semua tentang masa lalu Shadow, lalu muncul pemuda yang pernah menyiksa Shadow. Si pemuda psikopat ini dipaksa untuk minta maaf kepada Shadow dan Wednesday. Awalnya dia mau, tapi kemudian malah justru membangkang. Alhasil, Lucy merontokkan gigi pemuda tersebut, kemudian pergi dari sana. Wade dan Shadow keluar dari kantor polisi. Suasana di sana sangatlah kacau. Bahkan salah seorang polisi wanita tewas. Di luar, Matt dan dua orang polisi baru saja tiba. Dua polisi tersebut masuk ke kantor untuk memeriksa situasi di dalam. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari dalam kantor polisi dan Matt pun segera kabur. Di waktu yang sama, Laura hidup kembali. Dia menendang penjaga kamar mayat hingga terpental. Shadow dan Wade pulang kembali ke hotel. Di perjalanan, Shadow bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Wednesday merespon pertanyaan tersebut, "Kau tak akan percaya bila kukatakan." Shadow bicara jujur ke Wade kalau dia baru bertemu dengan mendiang istrinya. Begitu sampai di hotel, kedua pria ini langsung pergi lagi menggunakan mobil. Laura nyaris saja bertemu dengan Wade dan Shadow. Tak lama kemudian, Matt muncul dan minta agar borgolnya dilepas. Saat ini, Laura sangat membutuhkan kendaraan untuk mengejar Shadow. Matt tadinya mau mencuri taksi milik salah seorang penghuni, tapi si pemilik transportasi umum itu datang. Akhirnya, tanpa harus baku hantam, kedua belah pihak menemukan jalan tengah. Supir taksi akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan, asalkan Matt mau membantunya bertemu dengan Jin. Sebagai informasi, supir taksi ini sebelumnya bertemu dengan pria yang matanya mengeluarkan api. Pria itu disebut Jin. Dia adalah teman Wednesday yang pernah ditemui di kedai kopi. Di perjalanan, Shadow baru merasa ada luka di bagian perutnya. Wade dengan segenap kesaktiannya langsung menyembuhkan luka tersebut. Sementara Laura dan rekan-rekannya mampir di bar, Shadow membawa Wednesday mampir ke markas teman lamanya. Di sana teman Wade sedang ada perkumpulan bersama para anggota. Setelah itu, Wade dan Shadow disambut hangat oleh pria yang hobi mengoleksi dan memproduksi senjata tersebut. Bahkan Wednesday dicicipi segelas minuman anggur khas kota ini. Setelah banyak mengobrol di ruang kerja, mereka lanjut ke tempat tempahan besi pedang. Dalam percakapan kedua pria tua ini, teman Wade diketahui berkhianat. Dia berafiliasi dengan pihak musuh. Wednesday yang kesal langsung saja menghabisi temannya tersebut. Kembali ke Laura, Matt dan supir taksi bernama Salim. Laura sadar betul bahwa Salim buru-buru ingin menyelesaikan misinya sendiri, sama seperti dirinya. Setelah Salim melaksanakan ibadah, Laura menyuruh pria itu pergi untuk menuntaskan misinya, tanpa harus menunggu bantuan Matt. Laura dan Matt sekarang tidak punya mobil. Mereka nekat merampok kendaraan milik pedagang es krim. Di perjalanan, ada hewan yang melintas.
Laura tewas lagi. Matt sebenarnya senang karena kematian Laura mengembalikan koin kesayangannya yang selama ini dicari. Tapi tak lama kemudian, Matt tidak tega melihat Laura yang tergeletak di jalan dalam kondisi mengenaskan. Jahitan di tubuhnya terbuka, koin tersebut didekatkan ke dada Laura, dan ajaibnya, wanita itu hidup lagi. Sepertinya selama ini yang membuat Laura bisa bangkit dari kematian adalah koin ajaib milik Matt Sweeney. Akhirnya, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Destinasi Shadow dan Wednesday selanjutnya adalah rumah salah seorang kerabat. Dia bernama Ostara. Kebetulan hari ini adalah hari Paskah, jadi sedang ada pesta meriah di rumah Ostara. Shadow melihat banyak sekali pria berwajah dalam tanda kutip tak asing di rumah ini. Wednesday menjelaskan, perbedaan tersebut tergantung sebagaimana yang diyakini umatnya. Sederhananya, beda negara, beda pula gambaran sosok tersebut. Tak lama kemudian, Laura dan Matt tiba di rumah Ostara tanpa sepengetahuan Wade dan Shadow. Ostara kebetulan kenal dengan Matt. Mereka bertiga berbincang-bincang. Ostara melihat kondisi fisik Laura. "Aku tidak punya daya memperbaiki dirimu dan menghidupkanmu, karena Tuhanlah yang merencanakan semuanya," ujar Ostara. Laura merasa heran, Tuhan mana yang menginginkan kematiannya. Ketika Ostara pergi dari sana, Laura menginterogasi Matt, "Sebenarnya akulah yang membuat kendaraanmu dan Robbie kecelakaan. Ini semua perintah dari Wednesday," ujar Matt. Perlu diketahui, Wednesday sangat mengincar Shadow sebagai pengikutnya. Sepertinya ada yang spesial pada diri pria pelontos tinggi besar tersebut. Di halaman belakang rumah, Ostara kedatangan tamu yang sepertinya ingin cari gara-gara bernama Maddie. Tak lama kemudian, Wednesday juga muncul di sana. Disusul juga dengan kedatangan lelaki yang menyiksa Shadow, sebut saja Technical Boy. Kedatangan media dan Technical Boy ingin menghabisi Wednesday karena dianggap sudah terlalu tua dan tak pantas jadi dewa. Pria yang dulu sempat datang di ruang interogasi kantor polisi juga muncul. Dia bernama Mr. War. Shadow bingung, sebenarnya siapa Wednesday? Mengapa banyak sekali yang mengincarnya? "Benarkah kau ingin tahu siapa aku? Aku adalah Odin," kata Wednesday. Do you want to know my name? Which death? Setelah semua pasukan media dibuat tewas, kini giliran Ostara yang unjuk gigi. Ostara adalah dewi musim semi, seketika seluruh wilayah dibuat kering olehnya. Situasi mulai kondusif. Dari lantai 2, tampak Laura yang memberikan sapa kepada Shadow. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!